3B yang beranggotakan Saya Ramadan dengan NIM 200085. Saya Indah Permatasari dengan NIM 2000067. saya Sinta Bella dengan NIM 2000089. Dan saya Astuti Amelia dengan NIM 2000052. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang flavonoid. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi yang kita akan bahas yaitu flavonoid. Apa saja yang akan dibahas pada materi ini? Yang pertama yaitu adalah pengertian flavonoid, yang kedua yaitu penggolongan dan jenis-jenis flavonoid, yang ketiga yaitu contoh-contoh simplicia pada flavonoid, dan manfaat flavonoid di bidang kefarmasian yang paling utama. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian flavonoid. Kira-kira apa sih pengertian flavonoid itu? Flavonoid yaitu senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon C. Kenapa dikatakan 15 atom karbon C? Karena flavonoid memang mempunyai sebanyak atom karbon C yang berjumlah 15, yang umumnya tersebar pada tumbuhan, di mana dua cincin benzen yaitu C6 terikat pada satu rantai propana C3 sehingga membentuk susunan C6, C3, dan C6. Yang kedua yaitu penggolongan dan jenis-jenis flavonoid. Sebelum masuk ke penggolongan dan jenis-jenis flavonoid, kita bahas terlebih dahulu yaitu klasifikasi flavonoid. Jika dilihat dari struktur dasarnya, flavonoid terdiri dari dua cincin benzen yang terikat dengan 3 atom karbon propana. Dari kerangka ini, flavonoid dapat dibagi menjadi 3 struktur dasar, yaitu flavonoid atau 1,3 diaryl propana, isoflavonoid atau 1,2 diaryl propana, dan neoflavonoid atau 1,1 diaryl propana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NIM 2000067. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh saudari Sinta Bella tadi mengenai yaitu jenis-jenis penggolongan flavonoid. Jenis contoh penggolongan flavonoid yang pertama itu ada yang namanya flavon. Flavon merupakan senyawa yang dapat dioksidasi sehingga memiliki bentuk yang bervariasi bergantung pada tingkat oksidasinya. Senyawa dasar flavon yang tidak teroksidasi disebut dengan yang namanya flavan. Berikut adalah contoh dari flavon yang teroksidasi membentuk gugus OH-. Kita lihat di gambar 2.1 yaitu tentang struktur flavon. Baik, selanjutnya kita masuk jenis penggolongan flavonoid yang kedua yaitu yang namanya flavonol. Flavonol merupakan beberapa senyawa yang termasuk ke dalam jenis ini adalah hespertin yang terdapat pada buah jeruk yang diperoleh dalam bentuk glikosidanya. Senyawa ini merupakan suatu aglikon. Mari kita lihat bentuk struktur dari flavonol termasuk di gambar struktur 2.2. Jenis penggolongan yang ketiga itu yang namanya isoflavon. Apa sih yang dimaksud dengan isoflavon? Isoflavon merupakan golongan flavonida yang jumlahnya sangat sedikit dan sukar dicirikan karena reaksinya tidak khas dengan reaksi warna manapun. Berikut adalah contoh struktur dari isoflavon di gambar 2.3. Jenis penggolongan yang terakhir flavonoid itu ada yang nama katekin. Apa sih katekin? Katekin ini banyak terdapat di seluruh tumbuhan yang termasuk yaitu tumbuhan berkayu. Senyawa ini mudah diperoleh dalam jumlah yang begitu besar dari ekstrak kental, uncaria, gambir, dan daun teh kering yang mengandung 30% katekin. Katekin ini berkhasiat sebagai antioksidan. Berikut adalah struktur dari katekin. Baik, selanjutnya yaitu contoh-contoh simplicia dari flavonoid. Yang pertama yaitu nama simplicia yaitu Hibiscus rosa sinensis folium atau Hibiscus rosa sinensis radix. Nama tanaman asalnya yaitu Hibiscus rosa sinensis L. Keluarganya Malvaceae. Yang berkhasiatnya yaitu lendir, flavonoid, dan zat sama. Penggunaannya itu akar yaitu untuk batuk, bronkitis, demam, haid, tidak teratur, infeksi saluran kemih, keputihan, pelembut kulit, radang kemih, dan sariawan. Dan untuk obat bisul, radang kulit, bernanah, radang payudara, antiinflamasi, diuretik,
analgesik, dan sedatif. Baik, yang kedua itu nama simplisnya itu Swietenia radix. Nama tanaman asalnya Swietenia mahoni Jack. Keluarganya Meliaceae. Zat khasiatnya saponi dan flavonoid. Penggunaannya itu untuk tekanan darah tinggi atau hipertensi, kencing manis atau diabetes mellitus, kurang nafsu makan, masuk angin, demam, dan rematik. Baik, selanjutnya itu nama simplisnya itu Hemigraphis colorata folium. Nama tanaman asalnya Hemigraphis colorata Hal. Keluarganya Euphorbiaceae. Zat khasiatnya itu ada flavonoid, natrium, dan senyawa kalium. Penggunaannya itu untuk disentri, wasit, pendarahan sesudah melahirkan, diuretik, dan homeostatik. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Said Ramadan mengenai contoh-contoh simplicia. Jadi di sini ada simplicia Cinchonae cortex. Terus nama tanaman asalnya ada Cinchona succirubra dari famili Rubiaceae. Terus zat berkhasiatnya ada alkaloida, kinina, saponin, flavonoida, dan politenol. Penggunaan dari simplicia ini bisa dijadikan sebagai obat anti malaria. Selanjutnya ada manfaat flavonoid di bidang farmasi. Yang pertama ada antosianin. Jadi antosianin ini sangat efektif dalam penyembuhan penyakit diabetes dan komplikasinya. Salah satu bahaya dari komplikasi ini adalah timbulnya kebutaan dalam kasus inflamasi atau peradangan. Konsumsi antosianin dalam jumlah cukup banyak dapat memproteksi terjadinya inflamasi dengan berbagai mekanisme. Selanjutnya yang kedua ada flavonol. Jadi flavonol ini sebagai antioksidan sehingga sangat baik untuk pencegahan penyakit kanker. Manfaat dari flavonoid antara lain adalah untuk melindungi struktur sel, meningkatkan efektivitas vitamin C, antiinflamasi, mencegah keropos tulang, dan sebagai antibiotik. Selanjutnya yang ketiga ada katekin. Jadi katekin ini mampu diketahui mencegah serangan jantung, cegah kelebihan berat badan, serta mampu memberikan stimulasi fungsi saraf. Itu tadi penjelasan materi tentang flavonoid dari kelompok 2. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.